Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan volume tabung. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk bantulah channel ini untuk berkembang terus dengan cara like, share, and subscribe. Bagi teman-teman, adik-adik, bapak dan ibu-ibu semua yang sudah like, share, and subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita mulai saja untuk soal pertama. Hitunglah volume tabung dengan ukuran berikut ini. A. Panjang jari-jari alas 10 cm dan tinggi 8 cm. B. Panjang diameter alas 28 cm dan tinggi 10 cm. Nah, coba kita selesaikan soal ini ya. Kita ingin lihat dulu apa saja yang diketahui. Penyelesaian. Yang A-nya, nah, berarti yang A-nya itu yang diketahui adalah R ya, dan T. Nah, kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah volume tabung, rumusnya adalah Pi R kuadrat T sama dengan Pi. Di sini Pi itu tidak diberikan nilai berapa, berarti itu tergantung kita untuk menggunakan Pi yang mana. Nah, kita tahu ya Pi itu ada dua. Nilai Pi itu ada dua. Yang pertama adalah 3,14. Satu lagi adalah Pi 22/7. Nah, Pi yang mana yang kita gunakan itu tergantung dari besarnya jari-jari atau tinggi yang diketahui. Di sini jari-jari dan tinggi bukan kelipatan 7. Apa itu kelipatan 7? Artinya bilangan-bilangan yang berasal dari angka 7 lalu ditambah dengan 7 dan seterusnya. 7 misalnya 7, 14, 21 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat untuk yang A, jari-jarinya kan 10, tingginya itu 8. Jadi bukan merupakan 10 dan 8 itu bukan merupakan kelipatan 7. Jadi kita jangan menggunakan Pi yang 22/7. Nah, sebaiknya kita gunakan Pi 3,14 ya. Jadi itu caranya, cara memilih Pi yang mana kita gunakan. Nah, perhatikan jari-jari dan tingginya. Jika tidak ada bilangan yang kelipatan 7, maka jangan gunakan 22/7, tapi gunakanlah Pi 3,14. Nah, kita langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Pi itu berarti 3,14 dikali R itu adalah 10 cm ya. Berarti ini 10 kuadrat dikali T itu tinggi 8 sama dengan 3,14 dikali 10⁻² itu 100 dikali 8 sama dengan 3,14 dikali 100 itu berarti hasilnya 314 ya. Ini kan nolnya 2 berarti desimalnya itu, komanya itu berpindah ke kanan sebanyak 2 angka, 2 digit ya. Berarti hilang komanya, kali 8 ya, sama dengan hasilnya adalah 2512
cm kubik ya. Volume itu kubik ya. Baiklah, kita langsung lanjut ke yang B-nya. Nah, yang B-nya itu yang diketahui adalah diameter dan tingginya. Nah, jadi langsung saja ya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Volume tabung sama seperti yang A ya. Rumusnya itu masih sama ya, pi R kuadrat T. Nah, di sini kita melihat yang diketahui adalah diameter ya. Sedangkan rumusnya itu adalah dalam bentuk jari-jari. Maka kita perlu rubah dulu rumusnya itu ke dalam rumus diameter ya. Kita rubah dulu rumusnya. Berarti R itu berubah menjadi, karena nilai jari-jari itu kan 1/2 dari diameter, maka kita rubah R itu menjadi bentuk diameter, rumusnya dalam kurung kuadrat ya, dikali T. Nah, di sini baru kita masukkan nilainya ya. Nah, untuk yang B ini coba kita perhatikan ya. Untuk kita mau memilih pi yang mana yang akan kita gunakan untuk soal yang B. Ya, pi yang mana yang kita gunakan? Apakah pi 22/7 atau pi 3,14? Nah, seperti yang di A tadi, caranya adalah dengan melihat, memperhatikan yang diketahui, bilangan yang diketahui apakah ada tidak mengandung kelipatan 7, bilangan-bilangan kelipatan 7. 10 ini bukan kelipatan 7 ya. Nah, sedangkan 28 itu merupakan kelipatan 7. Karena 28 ini berasal dari kelipatan 7. 7 ditambah 7, 14, 14 tambah 7, 21, 21 tambah 7, 28. Ya, 28 adalah merupakan salah satu bilangan kelipatan 7. Nah, berarti walaupun 10 itu bukan kelipatan 7, tapi 28 adalah kelipatan 7, maka kita bisa gunakan pi 22/7, walaupun tidak dua-duanya yang diketahui itu adalah bilangan kelipatan 7 ya. Jadi salah satunya saja sudah cukup sebagai syarat untuk kita gunakan 22/7. Jadi 28 ini adalah bilangan kelipatan 22/7, bilangan kelipatan 7 maksud saya. Jadi kita bisa gunakan pi untuk yang soal B itu 22/7. Nah, jadi bukan karena di soal A itu kita gunakan 3,14, lalu di soal B itu juga kita harus gunakan 3,14. Tidak ya, itu tergantung apa yang diketahui, apakah ada tidak bilangan yang mengandung kelipatan 7. Ternyata 28 ini adalah bilangan yang mengandung kelipatan 7. Baik, kita masukkan saja, berarti pi-nya itu adalah 22/7 dikali 1/2, D itu adalah diameter itu adalah 28 ya. Nah, 28 kuadrat dikali tinggi adalah 10 sama dengan 22/7 dikali 1/2 kali 28 itu hasilnya adalah 14 kuadrat kali 10 sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Itu bisa kita rubah cara penulisannya menjadi 14 dikali 14 ya, dikali 10. Apakah tujuannya? Tujuan untuk menjadikan 14 kuadrat ini menjadi 2 kali penulisan seperti ini, supaya bisa kita lakukan pencoretan dengan 7. Nah, ya, untuk memudahkan dalam melakukan pencoretan ya, maka boleh kita rubah 14 kuadrat menjadi 14 kali 14. Jangan kita cari dulu hasilnya ya, itu akan membuat angkanya semakin besar. Jadi seperti ini akan jauh lebih mudah. Sama dengan 22 kali 2 adalah 44 dikali 14 kali 10 itu adalah 140. Maka hasilnya adalah 6160 cm kubik. Inilah
pembahasan soal yang pertama ya. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Ya, selanjutnya nih soal yang kedua. Panjang jari-jari alas sebuah tabung 14 cm dan volumenya adalah 3080 cm kubik. Tentukan tinggi tabung tersebut dengan pi 22/7. Baiklah, coba kita lihat dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Penyelesaian. Ketahui jari-jari alas berarti R 14 cm, volume V ya, ini volume tabung itu besarnya adalah 3080 cm kubik. Pi nya itu sudah ditetapkan 22/7. Nah, apa yang ditanya? Tanya adalah tinggi tabung ya. T berarti jawab. Nah, langsung saja ya, kita berarti volumenya sudah diketahui. Nah, kita langsung buat, karena dasar dari soal ini adalah persoalan tentang volume tabung. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, ini dia rumusnya. Volume tabung itu sudah diketahui. Ya, pi sudah diketahui, R sudah diketahui. Ya, yang belum diketahui adalah T, itu yang ingin ditanyakan. Maka kita langsung saja kita gantikan dengan angkanya. Volume tabung 3080, pi itu adalah 22/7 dikali R adalah 14 ya, kuadrat dikali T. Nah, selanjutnya 3080 sama dengan 22/7 dikali. Nah, seperti soal yang pertama tadi, ini 14 ini jangan langsung kita cari kuadratnya, kita rubah saja cara menuliskannya menjadi 14 dikali 14 ya. Nah, 14 kali 14 kali T. Tujuannya adalah supaya kita bisa lakukan pencoretan ya. Oke. 3080 sama dengan 22 kali 2 itu adalah 44 kali 14 kali T. Berarti 3080 sama dengan 44 kali 14 itu adalah 616 ya, kali T. Maka T itu adalah hasilnya. Nah, 616 adalah bilangan yang berada satu ruas dengan T, tinggi tabung yang ingin diketahui, dan itu adalah hubungannya adalah perkalian, maka akan menjadi pembagian ya. 616 itu akan terletak di bawah ataupun di per ya, di bawah per di penyebutnya, sedangkan 3080 itu di atas ya. Jadi seperti itu caranya. Setiap bilangan yang berada di satu ruas dengan variabel yang kita cari itu berarti letaknya di bawah jika hubungannya ada perkalian. Maka hasilnya adalah 5 ya. Jadi tinggi tabung itu adalah besarnya adalah 5 cm. Ya. Ini soal kedua. Baiklah. Selanjutnya kita akan lihat soal berikutnya. Ya, baiklah, coba kita lihat soal berikutnya. Volume sebuah tangki yang berbentuk tabung
adalah 2512 cm kubik. Jika tinggi tangki tersebut 8 cm dan nilai pi adalah 3,14, hitunglah panjang jari-jari alas tangki. Nah, coba kita lihat apa saja yang diketahui dari soal ini. Penyelesaian ya, diketahui volume sebuah tangki ya yang berbentuk tabung, berarti ini volume tabungnya diketahui 2512 cm kubik. Tinggi tangki T 8 cm. Pi-nya itu sudah ditetapkan 3,14. Nah, apa yang ditanya? Tanya adalah panjang jari-jari ya, berarti R ya. Jawab. Berarti ini permasalahan volume tabung, maka kita langsung saja kita tuliskan rumus volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Volume tabungnya itu diketahui 2512 sama dengan pi-nya itu adalah 3,14 dikali R yang belum diketahui ya. R. T itu adalah 8 ya. Nah, selanjutnya 215 sama dengan 3,14 dikali 8 itu adalah hasilnya 25,12 ya, dikali R kuadrat. Nah, berarti kita mau mencari R kuadrat ya, maka R kuadrat itu adalah ya, karena 25,12 itu berada dalam satu ruas dengan R pangkat 2 dan hubungannya adalah perkalian, maka letak 25,12 adalah di bawah per ya, 25,12, sedangkan 25 itu di atasnya. Nah, ke R pangkat 2 hasil pembagiannya adalah 100 ya, maka R pangkat 2 itu akan menjadi akar ya, akar 100, berarti R sama dengan 10 cm. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian ya pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan dengan volume tabung. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik, Bapak Ibu guru dan kawan-kawan semua ya yang sedang belajar tentang bangun ruang Cilengkung, tentang materi volume tabung ya. Sekali lagi, bantulah channel ini untuk terus berkembang ya, karena masih banyak materi-materi lain yang akan kita bahas di dalam video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.